Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Kali ini saya akan buat satu sesi yang saya akan beri nama itu ngoprek, yaitu ngobrolin oprekan. Jadi dalam sesi ngoprek ini kita nggak akan bahas tentang custom ROM, kita nggak akan bahas tentang tutorial-tutorial, tapi lebih ke arah saya akan sharing atau diskusi tentang seputar dunia oprekan. Pada episode pertama ini yang akan saya bahas adalah istilah-istilah seputar dunia oprek dengan saya coba akan bawa dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin baru atau juga ya masih dibilang newbie dalam dunia oprek ini lebih mengerti tentang dunia oprek ini. Karena kalau saya pakai bahasa teknis, selain nanti yang akan nonton mungkin nggak ngerti, dan saya juga akan sedikit susah untuk menjelaskannya. Mungkin dalam penjelasan saya nanti ada yang masih kurang tepat, karena memang saya juga masih dalam proses belajar ya dalam dunia oprek Android ini. Dan kalau memang ada yang salah, kalian boleh nanti koreksi pada kolom komentar di bawah. Oke, sekarang saya akan mulai dengan yang pertama. Istilah pertama yang akan saya bahas itu adalah bootloader. Oke. Apa sih bootloader itu? Dari yang saya baca, yang saya cari, jadi bootloader itu adalah satu buah program inti yang bisa akan menjalankan sebuah operating system pada Android. Dan untuk bootloader ini ada yang dikunci dan juga kita harus membuka kuncinya. Jadi si pabrikan ini sengaja mengunci bootloader handphonenya supaya kita sebagai user itu akan terus menggunakan ROM atau juga OS dari mereka sendiri. Jadi dengan kondisi lock bootloader itu kecil banget kemungkinan kita untuk bisa menginstal custom ROM ataupun memodifikasi dari ROM kita. Nah, proses unlock bootloader dari setiap handphone itu punya cara sendiri-sendiri ya. Saya udah buatkan untuk dalam list video saya sejauh ini yang udah saya pernah buat adalah unlock bootloader untuk Zenfone Max Pro M2 dan juga Zenfone Max Pro M1. Buat kalian yang device-nya nggak ada di channel saya, kalian bisa coba googling lah, ada di YouTube juga ada banyak, jadi punya cara sendiri-sendiri. Oke, untuk proses unlock bootloader-nya juga nanti dengan kita unlock bootloader kita akan bisa melakukan banyak hal dari HP kita. Misalnya yang pertama kita install recovery. Nah, untuk istilah yang kedua kita akan bahas recovery. Jadi recovery itu secara arti juga bisa kita bilang tempat pemulihan lah ya. Atau kita di sini sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk menginstal, memulihkan, terus melakukan backup data dari handphone kita. Di setiap handphone itu pasti ada recovery bawaannya ya, dan recovery bawaan ini itu untuk fiturnya dia terbatas, misalnya hanya sebatas untuk factory reset, terus install OS bawaan dan juga format data. Nah, dengan adanya custom recovery, jadi TWRP, TWRP itu singkatan dari Team Win Recovery Project. Jadi itu adalah recovery yang di custom dan memiliki fungsi yang lebih banyak dibandingkan dengan stock recovery. Jadi di TWRP kita bisa melakukan install ROM, terus install Google Apps, dan yang lain-lain ya. Itu masih banyak banget fitur dari TWRP. Nah, custom recovery ini nggak cuma TWRP ya. Dulu ada yang namanya CWM atau Clockwork Mode, terus sekarang yang umum itu adalah TWRP, terus ada Pitch Black Recovery, Orange Fog, SHRP, dan masih banyak lagi. Jadi nanti kalian bisa gunakan recovery yang kalian butuhkan atau yang lebih sesuai dengan kalian. Istilah ketiga adalah root. Jadi root ini kalau bisa diartikan adalah menjadikan kita sebagai user Android itu sebagai super user. Artinya kita punya privilege, kita bisa lakukan apa aja di handphone kita dengan root ini. Misalnya kita bisa install modul-modul yang ada di Magis
Nah, nanti Majis akan saya jelaskan berikutnya. Dan misalnya juga ada beberapa aplikasi yang hanya bisa diinstal, dijalankan dengan kondisi dia sudah di root handphonenya. Kalau nggak di root itu aplikasinya nggak bisa dijalankan. Tapi ada beberapa juga aplikasi yang justru tidak bisa dijalankan ketika kondisi handphone kita sudah di root. Misalnya beberapa aplikasi perbankan. Dan sebenarnya ada sebuah fitur dari Majis untuk melakukan hide root atau menyembunyikan root. Cuman beberapa report dari user atau komen di setiap video saya ada yang bilang kalau hide root-nya itu nggak berfungsi untuk beberapa aplikasi dari perbankan. Sejauh ini saya menggunakan 2 aplikasi perbankan yang rutin saya gunakan dan menggunakan root juga, dan itu bisa tetap digunakan. Oke, lanjut ke istilah yang selanjutnya, yaitu Majis. Majis ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan root handphone kita ya. Untuk melakukan root ini sebenarnya nggak hanya lewat Majis, ada banyak banget aplikasinya. Dulu tuh ada Super User, atau mungkin sekarang masih ada tapi saya nggak pernah pakai lagi. Terus ada King Root, ada Frama Root, dan lain-lain. Dan yang umum saat ini adalah menggunakan Majis Manager. Tadi seperti yang saya bilang, Majis Manager ini punya fitur yang bisa melakukan hide root. Nah, selain itu di Majis Manager juga punya beberapa fitur lain, seperti kita bisa menginstal modul-modul yang bisa melakukan modifikasi di handphone kita. Saya udah pernah bahas tuh tentang modul-modul yang ada atau pernah saya install melalui Majis Manager. Misalnya modul AI pada Redmi Note 5, terus ada modul slow motion 240 fps pada Redmi Note 5, terus ada modul DTS:X pada Zenfone Max Pro M2. Jadi dengan menggunakan Majis ini kita bisa melakukan beberapa modifikasi dengan menginstal modul-modul pada handphone kita. Oke, istilah selanjutnya adalah boot loop. Jadi boot loop ini adalah sebuah kondisi di mana handphone kita nggak bisa masuk ke dalam home screen dan hanya mentok pada boot animation. Boot loop ini terjadi biasanya karena adanya kesalahan dalam proses install. Misalnya kita menginstal sebuah file di TWRP dan file itu tidak cocok di handphone kita, ataupun misalnya kita sudah menggunakan file yang benar tapi file tersebut ada beberapa yang korup sehingga memungkinkan terjadinya boot loop. Istilah berikutnya adalah boot logo atau juga boot splash ya. Bisa kalian gunakan istilah keduanya, itu sama aja. Boot logo atau boot splash itu kalau kita melakukan restart handphone, logo yang pertama kali keluar saat handphone kita setelah mau nyala atau setelah restart itu disebut boot logo. Nah, yang kedua atau yang berikutnya adalah boot animation. Boot animation sendiri itu adalah lanjutan dari boot logo yang berisi gambar-gambar bergerak, beranimasi yang sebelum masuk ke home screen. Istilah berikutnya yaitu ROM. ROM ini adalah singkatan dari Read Only Memory. Jadi dalam Android, ROM ini jadi tempat di mana si OS atau operating system itu tersimpan. Umumnya ROM ini terdiri dari 2 hal, yaitu OS yang operating system dan juga berisi tentang kernel. Nah, ada lagi yang namanya custom ROM. Jadi custom ROM itu adalah sebuah operating system yang udah dimodifikasi sesuai yang buatnya. Yang buatnya itu disebut dengan developer. Nah, custom ROM ini banyak banget ya jenisnya. Ada yang berbasis OOSP, terus ada yang berbasis MIUI dan lain-lain. Saya contohkan satu. ROM yang berbasis OOSP, misalnya ROM Havoc ya. Di dalam ROM ini basic standarnya atau basicnya itu adalah OOSP tapi dimodifikasi dengan banyak fitur. Karena kalau melihat fitur dari OOSP itu standar ya, nggak banyak banget fiturnya. Nah, di dalam ROM-nya Havoc ini, dia punya banyak fitur-fitur yang dibuat oleh si developernya. Misalnya,
fitur double tap to wake, double tap to sleep, terus fitur-fitur untuk merubah tampilan pada status bar, misalnya memindahkan jam ke tengah, terus mengganti font jam, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan custom ROM. Istilah berikutnya adalah kernel. Jadi, kalau kernel ini adalah sistem yang menjadi pusat pengaturan dari si OS kita. Misalnya diibaratkan kalau kernel itu adalah ini sebuah handphone, hardware, terus ini adalah software atau operating system. Nah, di tengah-tengah yang menjembatani antara hardware dengan operating system itulah fungsinya kernel. Oke, istilah selanjutnya adalah kernel. Nah, kernel sendiri itu adalah sebuah sistem yang mengatur atau menjadi pusat pengatur dari sebuah OS. Jadi, sebelumnya saya udah pernah buat bahas ya tentang video kernel di Redmi Note 5. Ada yang berbasis OSP dan juga ada yang berbasis MIUI. Jadi, kernel ini kalau diibaratkan adalah sebagai jembatan penghubung antara handphone, hardware, dengan software sebagai OS. Jadi menghubung OS dengan handphone, hardware, itulah yang disebut kernel. Dalam konteks Android, kernel juga jadi tempat di mana driver-driver handphone tersimpan. Di custom kernel itu juga bisa kita lakukan modifikasi-modifikasi yang berisi, misalnya kita tingkatkan speed dari CPU kita. Contohnya yang pernah saya buat waktu itu, videonya adalah istilahnya overclock. Jadi meningkatkan CPU standar Redmi Note 5 yang mentok di 1,8 GHz menjadi 2,1 atau 2,2 GHz. Nah, disinilah fungsi kernel. Jadi kita bisa modifikasi kernelnya untuk meningkatkan speed clock dari CPU handphone kita. Masih berkaitan dengan kernel, tadi ada saya sebut istilah overclock. Jadi overclock itu maksudnya adalah meningkatkan kecepatan dari handphone atau dari CPU handphone kita. Jadi yang tadi juga saya udah bilang, batasannya dibuat oleh produsen itu misalnya Snapdragon 636 pada Redmi Note 5 berjalan maksimal pada 1,8 GHz. Dan dengan menggunakan custom kernel, kita bisa meningkatkannya menjadi 2,1 atau 2,2 GHz. Lalu ada juga istilah flashing. Jadi istilah flashing ini sederhananya adalah memindahkan atau memasukkan sebuah sistem ke dalam HP Android kita. Atau ya mungkin bisa disebut sebagai proses menginstal ya, menginstal dari OS ke handphone kita, itu disebut flashing. Flashing juga nggak cuman untuk install ROM ya, misalnya install yang lain seperti install Google aplikasi, Google Apps pada handphone menggunakan TWRP, itu bisa disebut melakukan flashing Google App di TWRP. Istilah selanjutnya ini adalah ext4. Jadi ext4 ini kalau kalian udah pernah nonton tentang format file system Android yang F2FS, jadi F2FS dan ext4 ini sebenarnya adalah sebuah format sistem yang ada di Android. Kalau kalian di Windows tahu, itu ada format sistemnya ada dua, ada FAT32 dan juga NTFS. Nah, jadi si layaknya FAT32 dan juga NTFS, ext4 itu jadi format sistem standar punyanya Android. Tapi belakangan ini ada juga yang menggunakan F2FS. Oke deh, mungkin pada episode pertama ini segitu dulu aja istilah-istilah yang jadi dasar dalam kita melakukan proses oprek Android. Jadi mudah-mudahan buat kalian yang masih belum mengerti ke depannya, atau kalian juga bisa nonton video-video saya yang sebelumnya dan masih bingung, kemarin belum tahu nih istilah-istilahnya, semoga dengan video ini kalian bisa tercerahkan, bisa lebih dapat mengerti apa yang saya sebutkan dalam video. Oke, terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan di episode-episode berikutnya saya juga bisa lebih menjelaskan lagi tentang dunia oprek ini, dan semua orang awam
jadi bisa melakukan oprek Android-nya, karena Android itu adalah open source. Jadi sayang banget sih, kalau menurut saya sayang banget kalau kita menggunakan Android itu apa adanya. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya.